Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nelisi Channel. Mari kita belajar ekonomi dan akuntansi bersama-sama. Baik, pada topik kali ini kita akan menyampaikan tentang sistem informasi dalam akuntansi. Ya, untuk para siswa kelas 12 semester 1, kita akan bicarakan tentang yang berhubungan dengan standar kompetensinya adalah kemampuan memahami sistem informasi dasar hukum, struktur pasar, struktur dasar, dan menerapkan siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Baik, dan ini terkait dengan KD menganalisis akuntansi sebagai sistem informasi. Lanjut. Indikator yang perlu kita pahamkan di sini adalah: satu, merumuskan kembali definisi proses akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasikan kegunaan informasi akuntansi bagi masing-masing pemakai. Yang ketiga, mengklasifikasi macam-macam bidang spesialisasi akuntansi. Yang keempat, mendeskripsikan bidang garapan profesi akuntansi. Yang kelima, mengidentifikasi etika profesi akuntansi. Nah, terkait dengan akuntansi ini, kita awali dengan definisi atau pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Baik, jadi di dalam definisi ini ada kata pengidentifikasian, pengukuran, dan seterusnya. Ini nanti akan terbagi dalam tahap-tahap. Proses itu adalah bukti-bukti transaksi. Kemudian ya diukur itu ada nilainya. Ya. Pengukuran itu pasti akan berdasarkan satu ukuran yang jelas. Misalnya nilainya berapa rupiah, berapa dolar, dan seterusnya. Serta pelaporan informasi ekonomi. Selanjutnya informasi ekonomi itu akan dibentuk dalam atau diproses dalam bentuk laporan yang namanya nanti adalah laporan keuangan. Unsurnya ada hal yang penting, yaitu neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, kemudian laporan perubahan modal, dan seterusnya, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas. Jadi informasi ekonomi atau informasi akuntansi ini akan digunakan oleh pihak yang menggunakan, sehingga kalau ditinjau dari fungsinya, akuntansi mengkomunikasikan antara pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini simpulannya bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Dan yang kedua, diharapkan informasi ekonomi berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha. Sekarang proses akuntansi atau tahapannya. Ya, input, kemudian diproses, kemudian hasilnya adalah output. Inputnya itu pasti berupa transaksi diikuti dengan bukti-buktinya, sehingga dalam praktek akuntansi inputnya berupa bukti transaksi, kemudian diproses dalam tahapan-tahapan akuntansi, tahapan proses akuntansi, tahap pencatatan, tahap pengirisaran, dan tahap pelaporan menghasilkan output. Ya. Kemudian setelah output itu dikomunikasikan dengan pihak yang menggunakan, nanti akan jatuhnya di pengambilan keputusan. Maka seluruh informasi akuntansi itu akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan oleh para si pemakai. Misalnya, seorang calon investor disodori laporan keuangan perusahaan. Si investor tadi akan menilai bagaimana kapasitas produksinya, mungkin bagaimana kebijakan manajerialnya, dan seterusnya. Itu dari laporan yang dibuat oleh proses akuntansi tadi. Ya. Kita lihat arahnya seperti ini. Ya. Terus, nah,
Masukan input akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegiatan transaksi organisasi ataupun perusahaan. Yang tadi saya jelaskan adalah transaksi itu akan diikuti oleh bukti-bukti transaksi. Misalnya ada nota, ada faktur, ada kwitansi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masukan tersebut diolah melalui proses identifikasi atau pengelompokan, seleksi, dan sebagainya, pengukuran dan pelaporan untuk menghasilkan output yang berupa informasi atau laporan keuangan, ya. Kemudian output digunakan sebagai penunjang pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi. Selesai sampai situ. Nah, sekarang kualitas informasi akuntansinya seperti apa? Karena ini sangat penting, akan digunakan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, kualitas informasi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa informasi akuntansi yang berkualitas ditentukan oleh karakteristik kualitatif pokok yang dimiliki, yakni yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya, atau ini biasanya sama matching konsep, ya, dipertemukan antara manfaat dan biaya pada periode yang sama, misalnya seperti itu. Kemudian perbandingan antara manfaat dan biaya itu bahwa biaya yang dikorbankan atau dikeluarkan itu karena memang mempunyai manfaat atau mempunyai kegunaan untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan. Dapat dimengerti artinya mudah dimengerti oleh siapa saja yang membaca. Jadi tidak berbelit-belit, kemudian simple. Nah, kalau komponennya neraca itu ABC misalnya seperti itu, laba rugi ini sudah pada tempatnya gitu, ya, dapat dimengerti. Relevan itu sesuai dalam arti laporan itu peruntukannya untuk perusahaan apa. Kalau untuk perusahaan dagang ya perusahaan dagang, perusahaan jasa, pabrik ya pabrik itu. Jadi punya karakter masing-masing setiap perusahaan itu, sehingga laporan itu bisa cocok, ya, bisa relevan dengan perusahaan yang melaporkan tadi, jenisnya apa. Dapat dipercaya, reliable. Dapat dipercaya artinya bisa diuji dengan metode apapun. Nah, itu berarti bisa diuji oleh siapapun. Netral itu tidak memihak. Jadi tidak memihak pada pihak intern maupun pihak ekstern, tapi memang netral posisinya. Gimana ya, netral itu pokoknya tidak menguntungkan satu pihak yang membuat laporan gitu, ya. Ada yang ditutup-tutupi berarti tidak netral. Nah, netral berarti tidak menguntungkan pihak manapun. Lalu menyajikan yang seharusnya, ya, yang disajikan dalam laporan yang dibuat oleh proses akuntansi itu adalah yang seharusnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Dan ya kan ada cara-cara menyajikan, misalnya harta disajikan sesuai dengan harga perolehannya, ya, bukan harga pasar pada saat ini. Nah, cara penyajiannya itu ya memang seharusnya seperti itu. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam pembukuan itu sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian nilai prediksi, bahwa pelaporan itu mengandung nilai prediksi, itu artinya mampu untuk memprediksi beberapa saat ke depan. Misalnya tahun ini laba 3 juta, nanti saat semester pertama tahun berikutnya mau laba berapa, itu bisa diprediksikan dari laporan-laporan yang dibuat itu. Jadi dengan forecast, analisa forecast, memperhitungkan ke depan mau seperti apa. Misalnya kalau sekarang laba 3 juta dengan produksi 10 unit, berarti nanti supaya meningkat labanya dengan produksi misalnya 15 unit. Nah, itu ada nilai prediksi. Feedback itu umpan balik itu artinya bahwa laporan itu juga bermanfaat juga buat yang membuat laporan, sebagai masukan bahwa ini bisa untuk mengambil kebijakan secara internal. Manajernya misalnya, manajer atau divisi manajer bagian ini kurang ini, nah, ini bisa diperbaiki dari laporan yang dibuat. Kemudian tepat waktu ya berarti ada periode yang harus diikuti. Misalnya 1 tahun pembukuan itu dari Januari sampai Desember, berarti akhir Desember itu laporan sudah harus terbuat atau sudah tersusun untuk dilaporkan pada pihak-pihak yang menggunakan tadi. Kemudian dapat dibandingkan atau konsisten. Dapat dibandingkan artinya bahwa perusahaan yang membuat laporan itu kalau dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis misalnya, nah itu ada apa namanya? Ada kesesuaiannya gitu, ya. Tidak di perusahaan ini kok beda, di perusahaan ini beda, memang nilainya beda, tetapi cara-cara penyajiannya itu untuk setiap jenis perusahaan harus bisa dibandingkan gitu, ya, di compare gitu satu sama lain itu.
Kemudian materiality itu cukup berarti, artinya yang dilaporkan itu memang hal yang material, ada nilai gitu ya, itu material. Jadi tidak, kalau nilainya cuma 50 perak barangkali itu dianggap tidak material, tetapi kalau nilainya itu sampai 50.000 itu material. Itu gampangnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Pemakai sekarang, pemakainya itu siapa sih? Ada dua, yaitu pemakainya pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu yang terkait dengan keberadaan manajer yang ada di perusahaan atau internal perusahaan. Lalu pihak eksternal itu berada di luar perusahaan, yaitu seperti pemilik perusahaan itu kan berada di luar, dia mempercayakan manajer di perusahaan, dan cara ngontrolnya pemilik itu kan lewat laporan itu. Investor atau calon investor itu yang mendanai modal, nah itu juga perlu laporan karena dia tentunya akan mengambil keputusan apakah akan diteruskan investasinya di perusahaan itu atau kok kondisi labanya menurun terus. Nah itu investor akan berpikir ya di situ, dari laporan itu akan mengambil kebijakan dari laporan yang dibuat. Karyawan itu juga pihak eksternal meskipun posisinya ada di dalam. Kenapa karyawan disebut pihak eksternal? Karena karyawan ini memang tidak terkait dengan kebijakan manajer yang strategis ya. Dia hanya mengikut saja kebijakan perusahaan seperti apa. Tapi dengan adanya laporan itu, karyawan misalnya ditahu perusahaannya laba sekian miliar, itu kan menjadi adem ayem bahwa nanti akan dapat bonus dan seterusnya. Kreditur itu pihak perbankan misalnya, dia juga akan mengambil manfaat dari laporan itu, memantau perkembangan perusahaan yang didanai dari kredit itu dari laporan yang dibuat, utangnya perkembangannya bagaimana, cara mengembalikannya bagaimana, dan seterusnya. Badan-badan pemerintah misalnya perpajakan itu juga terkait, sangat terkait, bahkan ini ya eksternal yang sangat terkait, karena laba perusahaan itu akan dikenai pajak ya. Atau penjualan perusahaan misalnya akan dikenai pajak, entah itu pajak penghasilan, entah pajak pertambahan nilai. Pelanggan dan masyarakat ya, ini sama, bahwa masyarakat juga berkepentingan karena dia mungkin ada tenaga kerja yang siap untuk memasuki di sebuah perusahaan. Itu kalau perusahaannya bonafit tentunya masyarakat banyak yang mengincar ya. Berikutnya, nah, informasi akuntansi dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan dan tanggung jawab di bidang keuangan baik oleh pelaku ekonomi swasta, artinya yang ada di internal perusahaan, pemerintah, dalam ini diwakili oleh akuntan pemerintah yang ada di perpajakan, ataupun organisasi masyarakat lainnya, misalnya akuntan publik itu yang mengaudit ya, auditor ya. Kemudian manajer perusahaan sangat memerlukan informasi keuangan karena berdasarkan informasi akuntansi, pimpinan perusahaan dapat membuat berbagai kebijakan dalam pengalokasian biaya yang efisien, penyusunan anggaran yang realistis, penetapan harga barang yang harga pokok yang rasional, serta penetapan harga jual yang menguntungkan ya. Di sini banyak manfaatnya ya, bagi internal juga sangat besar ya. Karena setiap kebijakan itu kan tujuan akhirnya itu kan laba ya. Bagaimana pengalokasian biaya, kalau biayanya lebih besar dari pendapatannya ya itu akan mengarah ke kerugian, makanya akan dihindari. Maka akan menerapkan penggunaan pembayaran biaya yang atau keperluan-keperluan seefisien mungkin. Kemudian penyusunan anggaran yang realistis. Jadi anggaran yang dipakai di perusahaan ya tentunya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Penetapan harga pokok yang rasional, yaitu margin yang akan didapatkan harus didasarkan pada harga pokok yang dikeluarkan atau yang terbentuk. Oleh karena itu secara rasional juga harus ditetapkan apakah persentasenya itu akan sekian persen, misalnya laba 20% atau laba 30% dalam kondisi ekonomi yang seperti apa. Ekonominya lagi bertumbuh, mungkin labanya di tengah-tengah dan seterusnya, itu ada di sini. Serta penetapan harga jual yang menguntungkan. Ya, karena harga jual tentunya didasari pada harga pokok yang tersusun, maka harga jual persentasenya juga harus dihitung betul dari harga-harga yang dikeluarkan atau harga yang dibelanjakan untuk bahan, untuk tenaga kerja, untuk listrik, macam-macam itu bisa dirangkum dalam bentuk pelaporan ini.
Nah, kegunaan bagi pihak eksternal, pemilik berkepentingan untuk menentukan sikap apakah memegang saham atau melepaskannya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, ini sebagai simpulannya aja, bahwa kreditur berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit kepada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar dan seterusnya. Pelanggan atau customer berkepentingan untuk mengevaluasi hubungan usaha dengan perusahaan atau public relation-nya, ya karyawan dapat diperiksa di perusahaan. Hak yang diperoleh karyawan tadi belum saya sampaikan yang ini. Hak-hak ya bonus, tunjangan macam-macam itu bisa memberikan rasa nyaman bagi karyawan yang bekerja di situ. Nah, pemerintah berkepentingan dengan pajak. Masyarakat dari perusahaan berkepentingan terhadap perusahaan dalam hal penyediaan lapangan kerja, ya, dan manfaat sosial lainnya. Misalnya karena seperti di BUMN sekarang ada dana CSR, CSR ya, yang dana responsibility itu ya, yang itu biasanya dipergunakan oleh masyarakat atau diperuntukkan, dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan, yang dari satu perusahaan dari bagian labanya. Nah, sekarang bidang akuntansi, ada beberapa bidang akuntansi yang bisa dipelajari atau spesifikasi dari akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu mengkhususkan pada proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan, ya. Jadi akuntansi keuangan awalnya adalah proses transaksi, kemudian pencatatan, peringkasan, penggolongan, pelaporan, jadilah laporan keuangan. Kalau akuntansi itu membicarakan atau mempelajari tentang masalah itu, maka disebut akuntansi keuangan. Kemudian auditing itu pemeriksaan, mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen, secara bebas, ya. Jadi memeriksa, biasanya auditor itu memeriksa. Kalau auditing ilmunya mengaudit, kalau orangnya auditor. Nah, jadi ilmu auditing ini supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan pencatatan atau penggelapan yang mungkin dengan pencatatan yang dilakukan. Misalnya ada lapping, ada menumpuk, kemudian supaya yang di awal nggak kedetek dan seterusnya, itu bagian auditing ini yang mempelajarinya, atau akuntansi auditing. Kemudian akuntansi biaya atau cost accounting berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi, sehingga ada nanti di sini akuntan biaya itu merinci sampai biaya terkecil-kecilnya. Kemudian berdasarkan karakter produknya, ada produk pesanan, ada produk proses, dan seterusnya, sehingga terbentuk semacam laporan biaya produksi yang itu untuk menentukan harga pokok dan harga jual. Kemudian ada akuntansi manajemen, mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen menjalankan perusahaan, ya. Di sini ada nanti keputusan-keputusan manajemen yang didasarkan pada pencatatan. Nah, kalau nanti ini diperuntukkan untuk keputusan manajer, maka bidang ini spesifikasinya adalah akuntansi manajemen. Ada akuntansi perpajakan, mengkhususkan pada penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak, ya. Ini spesifikasi yang lain dari akuntansi, yaitu tentang perpajakan. Jadi hal-hal yang dibahas dalam ini otomatis tentang kaitannya dengan akuntansi diterapkan dalam kaitannya dengan perpajakan. Sistem akuntansi itu mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan data, pelaporan data keuangan. Ini dari pembuatan sistem, entah itu manual, entah sistem komputerisasi, kemudian sistem yang sistem akuntansi itu mulai dari proses pendiagraman alir itu, ya. Jadi membuat diagram alir, itu flowchart, itu bagian dari sistem akuntansi. Dari sini kemana, dari ini penanganannya bagaimana, kalau ini protokolnya penanganan bagaimana, itu sistem akuntansi yang merancang. Artinya spesifikasi dalam sistem akuntansi seperti itu, mengarah pada perancangan sistem yang dipergunakan dalam perusahaan. Kemudian ada akuntansi anggaran. Kalau itu akuntansi itu membahas tentang pengeluaran, ya, rencana pengeluaran, pemasukan, kemudian real pengeluaran bagaimana. Nah, ini prediksinya nanti untuk ke depan bagaimana. Ini dibahas pada akuntansi anggaran. Misalnya seperti ini, biaya bahan itu kalau untuk produk yang lanjutan kan harus didatangkan, ya, atau diusahakan. Nah, ini untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan, kira-kira
produksi itu berjalan sekarang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, seterusnya sampai 1 tahun ke depan aman enggak? Apalagi kalau bahannya itu impor misalnya. Nah itu di akuntansi anggaran ini menganggarkan biaya produksi harus bisa memprediksi untuk beberapa bulan atau beberapa waktu ke depan, sehingga tidak gajluk gitu ya istilahnya. Pas pada saat permintaannya banyak ternyata bahannya nggak ada, wah ini perusahaan berhenti, wah ini kacau kalau sudah seperti itu. Maka ada akuntansi yang spesifikasinya pada akuntansi anggaran ini yang bisa memprediksi, bisa menghitung dan sebagainya, atau memforecast ya. Berikutnya ada akuntansi pemerintahan. Ini mengkhususkan diri dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini ada, kalau di pemerintah kan ada BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah ini hal-hal semacam itu dipelajari dalam akuntansi pemerintahan atau di Departemen Keuangan, Perpajakan dan seterusnya. Ini pemerintah kan model akuntansinya itu kan akuntansi kayak akuntansi kameral itu ya. Jadi tidak non profit kan ya. Ini dipelajari di akuntansi pemerintahan. Bagaimana kalau akuntansi secara umum kan mempelajari seperti akuntansi keuangan itu kan perolehan laba, membuat laporan laba rugi. Nah, di akuntansi pemerintah juga penting membuat neraca, tapi kan pemerintahan itu kan tidak perusahaan yang profit, jadi ada tata caranya tersendiri dalam mencatat maupun membukukan anggaran maupun realisasi dari anggaran pemerintah. Ini kalau nggak ada akuntansinya pemerintah kacau ya, kacau balau, bisa penggelapan, bisa apa misalnya disclaimer di sini. Makanya di akuntansi pemerintahan itu ya penting juga. Malah penting banget juga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, pemerintahan yang kredibel. Ini akuntansi pemerintahan kalau dipelajari sangat menarik juga. Jadi tidak hanya akuntansi keuangan, semua bidang akuntansi ini menarik semua kalau dipelajari spesifikasi ini. Jadi nanti kalian kalau mau kuliah di akuntansi ini mengambil spesifikasi yang mana itu nanti akan kelihatan ya menariknya di mana gitu. Oke? Kita lanjut. Ada akuntansi pendidikan. Nah, ini semacam kayak akuntansi yang dipelajari itu mengembangkan materi-materi akuntansi, ada diklat-diklat tentang perakuntansian. Nah, ini berkait dengan akuntansi pendidikan. Jadi mengembangkan dan menyebarkan ilmu akuntansi itu ke segala penjuru. Ini bergerak pada terpelajari dalam akuntansi pendidikan. Kemudian profesinya sekarang ada 4 ya profesinya itu, yaitu akuntan perusahaan atau internal, ada akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan akuntan pendidik. Akuntan perusahaan atau internal, akuntan intern. Ini akuntan seorang profesi. Oh ya, tadi saya lupa. Yang ilmunya kan disebut akuntansi, maka yang menguasai itu dan yang sudah mempunyai legitimasi tentang akuntansi ilmunya tadi, yang punya sertifikat legitimasi di bidang akuntansi ini namanya akuntan. Sehingga profesinya itu profesi akuntan. Profesinya disebut sebagai seorang akuntan. Ini ada 4. Akuntan bukan akuntansi. Akuntan yang bekerja di perusahaan atau ini namanya akuntan intern. Kemudian ada akuntan publik. Akuntan publik itu ya akuntan yang bekerja bebas di luar. Berarti nanti yang dihasilkan oleh akuntan, laporan yang dihasilkan oleh akuntan intern akan diperiksakan atau akan dilihat oleh akuntan publik. Lalu akuntan publik akan memberikan pernyataan. Ya, pernyataannya biasanya misalnya laporan itu wajar. Nah, itu wajar, ada WDP, wajar dengan pengecualian, misalnya ada sedikit yang kurang, wajar dengan pengecualian. Ya. Kalau dulu malah istilahnya bukan WDP tapi WTS. Tapi bukan saru ini WTS, tapi wajar tanpa syarat gitu ya. Sekarang menjadi WDP, wajar dengan pengecualian. Kemudian ada yang istilahnya kayak disclaimer, misalnya ada sesuatu yang disembunyikan dan sebagainya. Ini yang memberikan pernyataan adalah akuntan publik yang berprofesi bebas. Ya. Kemudian akuntan pemerintah ini adalah seorang ahli akuntansi atau yang sudah dilegitimasi, dia punya keahlian akuntansi tapi bekerja di pemerintahan. Misalnya sebagai
pegawai di instansi pemerintah, perpajakan, departemen keuangan dan seterusnya. Lalu akuntan pendidik itu ya itu dosen-dosen yang bergelar AKT di belakangnya, itu misalnya Dr. Andes Suryono AKT, ya, berarti dia itu sudah melalui profesi pendidikan profesi akuntansi sehingga mendapatkan gelar AKT. Ini adalah akuntan pendidik, terus dia jadi dosen. Nah ini beliau yang jadi dosen tadi namanya akuntan pendidik, gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang etika profesi akuntansi. Etika itu ya adab, harus bagaimana sih jadi seorang akuntan itu. Etika adalah merupakan persoalan penting dalam profesi akuntan. Hal ini karena akuntansi diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Ya ini harus punya etika, itu dimaksudkan akuntan itu ya harus jujur, harus berintegritas, harus beragama, maksudnya mempunyai kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena apa yang dilakukan itu akan dicatat ya secara spiritual akan dicatat oleh Yang Maha Kuasa bahwa itu jujur apa enggak, berbohong apa enggak. Salah satu kasusnya misalnya seperti ini, akuntan internal bekerja sudah baik tapi ada yang disembunyikan, kemudian diperiksakan di akuntan publik. Kemudian akuntan publik memberikan pernyataan, oh wajar banget, wajar ya. Nah terus padahal ada yang disembunyikan, itu kan berarti sudah tidak ada kejujuran di situ. Ini berbahaya, sehingga menyebabkan generasi korup itu ya, yang kalau profesi itu tidak ada etikanya itu tidak dilaksanakan. Nah itu menyebabkan generasi yang korup. Jadi kalau ada pemerintahan kok ada yang korupsi macam, karena etika profesionalnya itu nggak ada. Dia hanya bergantung pada kemauan pribadi atau kepentingan pribadi yang tidak jelas ya, yang hanya pengen tercukupi pada suatu saat tapi merugikan bangsa. 3 prinsip dasar perilaku yang etis adalah: 1. Hindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. Nah, dari hal yang remeh jangan diabaikan. Justru dari yang remeh ini kita bisa posisinya bisa berabe ya, bisa parah. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang, bahwa kita ini bekerja tidak hanya sehari 2 hari tapi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Itu harus kita ingat betul kalau kita berprofesi sebagai akuntan, baik intern maupun yang lain. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Ya kalau dia melanggar, tentunya ada atau pada kode etik yang dilanggar, maka ada istilahnya dewan kehormatan dari profesi itu yang akan memberikan penilaian dan mungkin sanksi kalau dia itu memang tidak layak sebagai akuntan, ya nanti mungkin praktek perizinannya itu akan dicabut dan seterusnya. Baik. Ya baiklah, untuk latihannya Anda bisa mencoba membuka-buka ya, nanti saya kirim link dari Kuiper di deskripsi, nanti bisa dilihat. Kalau masih kurang paham ya bisa kita diskusikan juga di sini, atau nanti bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan lewat komentar di bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk saat ini kita cukupkan sekian, nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya untuk memperdalam dari pembelajaran akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti dengan Nelisi Channel.